Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang akikah. Pengertian akikah, dalil akikah, ketentuan, kemudian hal yang disyariatkan dalam akikah, serta hikmah akikah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang akikah. Apa itu akikah? Nah, sering ya kita mendengar di masyarakat kita mengadakan akikah. Sebenarnya apa itu akikah? Akikah ialah menyembelih hewan ternak berkaitan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan hukum syara. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah lahir seorang anak, sudah lahir seorang bayi, anugerah yang luar biasa dari Allah. Kemudian, apa dalilnya? Di mana Allah memerintahkan kita tentang akikah dan bagaimana Rasulullah mencontohkan akikah kepada kita? Mari kita lihat dalil hadis riwayat dari At-Tirmizi. Dari Samurah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah berkata, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkannya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Tergadai dalam hal ini maksudnya adalah jaminan yang harus ditebus dengan membayar. Maka seakan-akan hukumnya menjadi wajib bagi yang mampu. Namun, kalau menurut madhabnya Syafi'i, hukum akikah itu adalah sunnah muakkad. Tapi, kalau akikah ini dijadikan sebagai nazar atau dijanjikan kepada Allah, nanti kalau anakku lahir, aku akan mengadakan akikah. Nah, misalnya dengan kalimat seperti itu, maka hukumnya menjadi wajib. Apa saja ketentuan dari akikah? Nah, yang pertama, ketentuan dari akikah yaitu kambing. Menyembelih kambing, binatang yang disembelih adalah kambing, minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Kemudian yang kedua, daging kambing yang sudah dipotong, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan tidak boleh dijual meskipun kulitnya. Jadi kalau sudah dipotong kambingnya, dagingnya dibagi kepada fakir miskin, yang sebagiannya dijual, tidak boleh. Harus semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, disunahkan daging akikah ini dia dalam keadaan matang. Jadi sudah dimasak baru dibagikan. Kemudian waktu menyembelihnya disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Sebenarnya, akikah bisa dilakukan di hari ke-7, di hari ke-14, atau hari ke-21. Namun, lebih afdolnya atau lebih baiknya itu dilakukan di hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah, selanjutnya yang kelima, kalau anaknya laki-laki, maka kambing yang disembelih sebanyak 2 ekor. Kalau bayinya perempuan, maka yang disembelih hanya seekor saja. Nah, ini ketentuan daripada akikah. Lalu apa saja hal yang disyariatkan terkait dengan akikah? Yang pertama, saat akikah disyariatkan untuk memberi nama yang baik saat lahiran, saat hari ke-7 itu. Misalnya memberi nama Ibrahim, Muhammad, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, mencukur seluruh rambut tanpa sisa. Nah, biasanya kalau bayi lahir itu sudah tumbuh rambutnya, rambutnya sudah tumbuh ya. Nah, di situ kemudian saat akikah
disunahkan atau disyariatkan mencukur seluruh rambut tanpa tersisa. Yang ketiga, mentahnik. Mentahnik itu apa? Mentahnik itu mengoleskan pada rongga mulut bayi kurma yang sudah dilembutkan. Mengunyah kurma sampai lembut, kemudian kurma yang sudah lembut tadi dioleskan di rongga mulut bagian atas bayi. Atau kalau tidak ada kurma, bisa menggantinya dengan madu. Kemudian juga mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau dulu orang-orang jahiliyah saat bayi lahir itu mengoleskan bayi dengan darah hewan akikah. Tapi sekarang karena sudah bukan zaman jahiliyah lagi, Rasulullah juga sudah mencontohkan bahwa mengolesi kepala bayi dengan minyak wangi. Selain tadi mengoleskan di rongga atas mulut bayi, juga mengoleskan di kepala bayi minyak wangi. Apa saja hikmah akikah? Kenapa Allah memerintahkan kita, Rasulullah mencontohkan kita adanya akikah? Yang pertama, bentuk pendekatan atau rasa syukur kita kepada Allah atas kelahiran bayi. Kemudian menambah kecintaan kita anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara karena adanya berbagi tadi itu. Kemudian yang keempat, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Nah, anak yang diakikah, maka hal ini dapat melindungi dia dari setan yang mengganggu. Kemudian yang kelima, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Nah ini. Yang keenam, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Kenapa? Karena sedekah yang dilakukan saat akikah tidak pandang bulu. Semuanya yang menjadi tetangga dekat, mau kaya mau miskin, semuanya bercampur menjadi satu, kemudian makan bersama, ya. Sama-sama merasakan nikmat ya sebagai rasa syukur kepada Allah. Teman semuanya, anak-anakku semuanya, semoga ilmu yang sedikit yang diberikan pada pagi hari ini tentang akikah dapat dipelajari, kemudian difahami, didengarkan baik-baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa di pertemuan fikih minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.